Terus sejarah berdirinya tuh gimana? Kayak misalnya asal usul berdirinya masjid ini tuh yang bangun tuh wakaf dari siapa atau pengen ada niatan pengen bangun dari warganya itu gimana? Jadi ibu nama Rosida yang punya itu orang tuanya Mbak bapaknya Mbak itu Bu Sriati itu siapa namanya? Mbak itu sebelum meninggal menyampaikan tanah ini akan diwakafkan. Tanahnya diwakafkan, tapi diwakafkan tidak dijual atau hanya untuk masjid. Nah pada tahun 1986 lah Sawidi Bang Sawidi itu ibunya Ibu Rosidah dimakam jadi masjid namanya Rosid kan Rosidah ya Rosid itu dan itu pertama kali masjid di kelurahan atau kalau dulu namanya desa Keramas pertama kali. Struktur organisasi masjid. Nah, struktur organisasi masjid itu sejak tahun 2016. Jadi ketuanya itu sekarang atau yang dulu? Yang sekarang. Nah, sekarang aja ketuanya Pak Haji Sabar Santoso. Sekretarisnya saya, bendaharanya Pak Kaswadi. Saya Haji Agus Wartanto. Bendaharanya Pak Kaswadi Dul Majid. Takmirnya siapa? Ya kalau takmir kan Pak Haji Sabar Santoso. Oh. Terus siapa saja yang telah berperan dalam berdirinya Masjid Ar-Rasyid? Kayak yang berperan besar gitu loh. Bapak tahunya ini kalau yang berperan besar tidak tahu persis, tapi yang saya tahu sepertinya hanya Pak Suroso, Pak Ngasawam, Pak Haji Ahmad Fauzi, Mbak Sawiji, itu sama almarhum siapa nama dulu Pak. Itu kemudian pada itu belum ada takmir. Pada tahun 2016 saya masuk ke sana 2015 sebetulnya, jadinya 2016 saya Pak Haji Sabar, Pak almarhum Ustaz Ahmad Jailani, Pak Kaswadi, Pak Ngatiman, Pak Suroso membentuk ketakmiran agar dimudahkan dan ditata lah, dikoordinasi untuk pengembangan secara agama Islam. Nah dari sana akhirnya terbentuklah takmir yang dimana pertama ketuanya adalah Ahmad Jailani, ketua Haji Sabar, sekretarisnya saya, bendaharanya Pak Aswani. Karena Pak Jailani Ahmad Jailani meninggal, ini diambil ketuanya oleh Pak Haji Sabar. Kalau program kegiatan yang berjalan? Nah, program yang berjalan setiap minggu pagi pengajian ibu-ibu minggu pagi. Terus minggu sore pada maghrib manakiban atau asyukuran. Terus hari Selasa pagi pada subuh yaitu kajian ilmu fikih dan hadis. Selasa pagi ya? Selasa pagi habis subuh. Terus Selasa malam Rebo tadarusan. Terus hari Kamis
pada subuh ada kajian hadis dan fikih. Terus Jumat pagi pada subuh membaca Al-Kahfi. Hari Sabtu kosong, Minggu begitu terus-terusan. Nah itu yang rutin. Yang insidentil kita langsung melaksanakan hari besar, hari besar Islam apa? Bukan, hari itu yang ada Maulid, terus Isra Mi'raj, hari-hari besar Islam. Maulid, hari-hari besar Islam, Maulid. Pertama kan tahun baru itu apa? Apa namanya tahun baru? Maulid. Bukan. Apa tahun baru? Ayo. Habis Ramadan. Tahun baru Islam. Sabar. Bukan. Itu sebelum Ramadan. 1 Muharram. Ya. 1 Muharram. Terus besok itu apa? Maulid dulu ya, Maulid. Besok ini apa? Tanggal 8? Tanggal 8 Maulid. 8 Februari Maulid, Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj, Idul Ramadan, Idul Fitri, terus Kurban. Terus visi misi Masjid Ar-Rasyid itu apa? Kayak tujuan dibangunnya gitu loh. Ya tujuannya adalah pertama sebagai tempat beribadah umat muslim di Kelurahan Keramas dan sekitarnya. Kedua, mengembangkan dan siar agama Islam dalam upaya meningkatkan iman dan takwa kepada umat muslim khususnya di Kelurahan Keramas, serta yang pertama itu Mas, yang kedua adalah mendidik dan mengarahkan generasi muda agar mengenal tentang agama Islam, syukur-syukur sebagai penerus. Karena agama Islam kalau Bapak yakin benar minta ya sampai kiamat lah harus kita pertahankan. Kalau luas masjidnya itu berapa? Luas masjidnya kurang lebih sekitar 520 persegi. Daya muatnya sekitar 700 sampai 800 jamaah lantai. Kalau rata-rata jamaah setiap fardu itu tau nggak? Jamaah tiap fardu rata-rata 2 syam. Kalau saya pikir 2 syam itu kecuali yang maghrib ya hampir 4 syam. 2 syam, 1 syam itu bisa 20 ya sekitar 40. 2 syam lah, 2 syam lebih. Kalau maghrib rata-rata hampir 4 syam. Tapi rata-rata 2 syam. Yang ramai Jumat Idul Fitri. Apa saja kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan dakwah rutinan seperti tadi yang ditunjukkan? Ya, kalau kendalanya sepertinya adalah yang selama ini masyarakat atau belum banyaknya jamaah yang hadir di Masjid Ar-Rasyid ini, padahal kegiatan sudah cukup baik. Nah, kendalanya. Yang kedua adalah perlu lebih kompak dan solid lagi para pengurus untuk menyiarkan agama Islam khususnya di Malaysia. Karena sekarang ini sudah ada 8 masjid. Di Keramas dulu baru 1, sekarang sudah 8, dan musola sudah ada 10 perkembangannya. Dan
masjid, 10 mushola, masuk aliman. Aliman berubah jadi masjid. Terus imam-imam yang pernah mengimami Masjid Ar-Rasyid itu siapa aja dari Yang 1986? pertama adalah satu Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi sudah meninggal. Kemudian Pak Muhammad Fauzi meninggal, diganti oleh Pak Kaswadi dengan Pak Ahmad Jailani, karena Pak Ahmad Jailani kan sakit dulu, cuci darah. Itu imamnya itu dipilih atau yang mau? Kalau imamnya terus terang sejak ada takmir masjid tahun 2016 itu ditetapkan oleh takmir. Kalau sebelumnya hanya pengurus-pengurus inti, ya Bapak ngomong-ngomong saja langsung ya wes jadi sebagai imam. Nah, sejak 2016 saya rubah, saya atur perlu ada keputusan sehingga dibuat surat penunjukan imam masjid. Nah, setelah Pak Ahmad Jailani meninggal diganti oleh Pak Ustadz Yusri. Ahmad Yusri. Apa saja sarana dan prasarana di Masjid Ar-Rasyid? Sarana dan prasarana selama ini sudah cukup memadai karena dari sound system sudah kita naikkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang dulu kurang memadai sekarang sudah memadai, bisa nanti difoto. Kemudian dari tempat istilahnya adalah parkir, dulu panas sudah ada atapnya. Yang ketiga ruang wudhu, yang dulu ruang wudhu ada di luar, sekarang sudah kita tambah. Yang keempat ruang istirahat marbot, yang dulu masih non sewu hanya kita buatkan dari gudang, sekarang sudah permanen berupa 2 kamar. Dan peralatan-peralatan pendukung lainnya seperti AC, terus kipas angin, pengharum ruangan, terus penyedot lantai, duduk karpet itu sudah ada. Terus terakhir tata tertib di Masjid Ar-Rasyid. Tata tertibnya. Tata tertibnya memang kita sudah pasang waktu awal kemarin itu, yaitu satu, hadirlah dengan busana muslim. Kemudian adalah mematikan peralatan komunikasi, sekarang sudah masih ada. Yang ketiga adalah ini yang agak sulit, tapi ya memang apalagi dilarang ribut anak-anak. Tapi kalau anak-anak kita habis atau kita minta diam, khawatirkan nanti masjid kekurangan generasi muda. Karena generasi muda itu datang ke masjid saja takbir masjid sudah senang. Kalau kita tidak lakukan, maksudnya adalah kita hindari anak-anak tidak datang, nanti malah repot. Kemudian tambahan untuk kegiatan tadi sudah, kalau nggak salah Anissa 2017 atau 2018 ya ikut pesantren kilat. Nah itu kalau saya sejak 2017 sampai kemarin 2023. Nah jadi sudah 5 tahun secara terus menerus kita lakukan. Paling ramai di tahun berapa ini? Ramai, maksudnya ramai pesertanya atau ramai pesertanya? Ramai pesertanya 2018 dan 2019. Karena 2020-2021 kita istilahkan ada corona. Nah setelah itu 2002, 2003 nggak taunya kan ada yang hekang ke Jogja. Itu Mas Anis dan Mbak Anissa.
Jadi sepi karena anak-anaknya sudah pada besar kayak Irfan, terus siapa yang dulu loh, wah aku izin pak ya, sudah. Yang dulu kan masih kan, dulu juga 18 masih ikut pesantren sama mbak. Udah. Itu cukup sebentar. Yang banyak dong. Pertanyaannya dikit. Untuk apa ini? Ada closingnya? Tugas sekolah. Oh juga sekarang.